Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Konversi Limbah Menjadi Energi (KLME) pada program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan yang ke-15, artinya hari ini adalah hari terakhir dalam semester ini kita bertemu dalam kegiatan perkuliahan. Namun memang masih ada satu agenda pertemuan kembali tapi di dalam bentuk evaluasi, yaitu ujian akhir semester. Nah, mudah-mudahan materi kali ini dapat menutup semua pemahaman yang sudah terbentuk pada wawasan teman-teman semuanya untuk dapat mengerti lebih jauh tentang konversi limbah menjadi energi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang emisi dan residu terkait dengan teknologi termal. Teknologi termal, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Ada yang menggunakan konsep insinerasi maupun non-insinerasi. Non-insinerasi kemarin kita sudah bahas ada gasifikasi dan pirolisis. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas ada 3 bagian utama yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu identifikasi gas buang dan pencemar. Kita akan mengidentifikasi berbagai macam pencemar atau gas buang yang terdapat dari proses teknologi termal tersebut. Yang kedua adalah teknologi pengendalian dari gas dan partikulat tersebut, partikulat pencemar maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan residu. Pengelolaan residu di sini adalah lebih kepada bentuk padat yang dihasilkan dari proses teknologi termal tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi pencemar partikulat dan gas buang yang dihasilkan dari teknologi termal. Nah, terdapat memang berbagai macam potensi dampak negatif yang selalu dibicarakan begitu kita mengenal orang awam mengenal yang namanya insinerator. Oh, nanti ada dioksin, kemudian ada emisi, kemudian nanti akan bisa menyebabkan berbagai macam pencemar udara, gitu ya. Nah, ternyata memang dihasilkan dari fasilitas WTE yang memanfaatkan teknologi termal tersebut dihasilkan ya. Namun pengelola harus pula mengidentifikasi, kemudian memonitoring dan mengendalikan supaya dampaknya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Jadi potensi dampak negatif tersebut bisa saja diakibatkan adanya pencemar berupa partikulat. Jadi ada 2 bagian ya, ada partikulat dan gas buang. Sebagai tindakan pertama, identifikasi emisi menjadi penting untuk dilakukan. Jadi perlu diidentifikasi terlebih dahulu di bagian mana saja dihasilkan suatu emisi tersebut. Partikulat yang dihasilkan biasanya berupa dust, abu, ya, es, kemudian smoke, dan foam. Sedangkan gas buang yang dihasilkan ada O2, CO, NOx, SO2. Ini ada furan dan dioksin, ya, dioksin dan furan. Nah, terkait dengan identifikasi pencemar partikulat ini secara ukuran ya. Jadi bagian pertama kita akan bahas tentang partikulat. Nanti bagian berikutnya kita akan bahas tentang gas buang. Secara ukuran, partikulat pada buangan udara dinyatakan dalam satuan mikron. Artinya dia memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan ukuran pencemar-pencemar yang lain yang terdapat di alam ya. Partikulat dengan ukuran kurang dari 100 mikron, jadi 100 mikron, dikategorikan sebagai kelompok yang mudah mengendap. Yang lebih dari 100 mikron, ya, karena ukurannya lebih besar, dia mudah mengendap. Nah, sedangkan yang kurang dari 100 mikron sebagai partikulat yang tersuspensi di udara. Jadi ada 2 bagian berarti ya. Ada yang dia menguap, ya, menguap terus kemudian dia tersuspensi, menyatu di dalam udara. Tapi dia juga ada yang mengendap. Nah, 2 karakteristik ini tentunya akan menghasilkan tipe pengolahan yang berbeda pula. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ukuran kurang dari 10 mikron dapat berpotensi untuk mempengaruhi sistem pernapasan. Nah, jadi kalau terhirup, dia akan
mempunyai dampak terhadap kesehatan manusia. Ya. Nah, kemudian bentuk-bentuknya tadi kita sudah sebut ada DAS ya. DAS didefinisikan sebagai produk samping dari proses mekanis, debu gitu. Proses crushing, grinding, and drilling. Artinya berbagai macam proses fisik yang dilakukan di sana sehingga dia menghasilkan abu ya, abu. Rentang ukurannya masih cukup besar antara 1 sampai 1000 mikron dan pada umumnya irregular. Irregular ini tidak beraturan bentuknya. Jadi kalau dilihat di mikroskop dengan ukuran yang sangat kecil, kemudian sisi-sisinya, shape-nya jadi tidak beraturan. Ada yang kotak, mungkin ada yang segitiga, tergantung dari pecahan kegiatan yang dilakukan tersebut. Kemudian yang kedua adalah es. Es ini adalah abu, merupakan produk dari pembakaran. Jadi ini harus didapatkan produk abu ini kalau sudah adanya proses pembakaran atau proses termal dari senyawa organik berukuran antara 1 sampai 10 mikron. Dia lebih kecil daripada DAS. Dalam implementasi peraturan dapat dibagi menjadi ada dua, ada bottom S dan ada fly S. Bottom S adalah abu yang dihasilkan dari proses pembakaran yang terletak pada dasar tungku pembakaran. Nah, sedangkan fly S adalah yang terbang bersama dengan asap ya. Jadi yang terbang keluar, nah ternyata terbangan asap tadi itu masih mengandung es, abu-abu dari hasil pembakaran tadi. Dengan ukuran tentunya yang sangat kecil sehingga mudah untuk terbawa oleh gerakan udara. Kemudian yang ketiga adalah smoke. Smoke merupakan asosiasi partikulat yang berukuran 0,1 sampai 1 mikron. Dia biasanya berada dengan uap air. Pada ukuran yang lebih besar dengan dominasi black carbon disebut sebagai jelaga ya, jadi jelaga. Kemudian yang keempat adalah fume. Fume ini merupakan produk nukleasi senyawa uap, logam, organik dan unsur lainnya karena kegiatan pemanasan. Karena suhunya yang sangat dan tiba-tiba mengalami pendinginan sehingga melewati titik embun gas buang. Nah, si fume ini sendiri memiliki ukuran kurang dari 1 mikron. Dan yang terakhir adalah aerosol, merupakan asosiasi senyawa pada ionik sehingga memiliki perilaku seperti partikulat. Ukurannya 10 mikron, namun dominasinya memang di antara kurang dari 2,5 mikron. Nah, kita sudah tahu apa itu partikulat, saatnya kita bahas tentang gas ya. Gas ini sebenarnya seperti uap. Uap bentuk lebih lanjut dari fase liquid akibat combustion, sehingga pada perubahan tekanan dan temperatur tertentu dapat berubah menjadi embun dan terkondensasi. Sedangkan gas memiliki energi internal yang sangat tinggi, sehingga jauh dari bentuk cairnya. Jadi ada dua ya, ada berupa uap atau berupa gas. Contoh uap ada VOC, ya, volatile organic compound. Contoh gas ada O2, CO2, NOx, SO2, dan seterusnya. Jadi gas buang. Nah, terkait dengan emisi ini sebenarnya juga sudah dibahas dalam PP 70 tahun 2016 pada lampiran 1, baku mutu emisi usaha atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. Nah, ini tergolong peraturan yang cukup update ya. Sebelumnya memang belum ada karena memang belum banyak teknologi yang berbicara tentang WTE. Tapi seiring perkembangannya waktu, banyak regulasi-regulasi yang mendukung pemakaian energi terbarukan, khususnya waste to energy. Jadi dibuatlah regulasi tentang baku mutu emisi yang keluar dari kegiatan termal gitu ya. Nah, baik. Nah, identifikasi gas buang ini sebenarnya pola pikirnya atau mind map-nya, ya, pemetaan yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan adalah pertama identifikasi pencemar udara. Ada emisi, ada ambien ya.
Dan materi ini saya rasa sudah didapat pada saat mata kuliah laboratorium lingkungan ya. Mulai dari penentuan titik sampling, penentuan titik lintas, kemudian sudah jelas ada metode samplingnya. Setelah disampling baru ditangani dan penyajian hasil. Dan ada juga perencanaan quality assurance dan quality control-nya untuk menghasilkan suatu produk hasil olahan datanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, begitu juga dengan udara ambien, mulai dari penentuan titik sampling, metode sampling, dan penanganan serta penyajian hasilnya. Nah, terkait dengan identifikasi ini, identifikasi ini sebenarnya masih ada ya lanjutannya. Yang pertama adalah terkait dengan karakteristik untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari gas buang dan partikulat yang dihasilkan. Nah, setelah itu berbarengan dengan bagaimana melihat kuantitas yang ada. Dan dilanjutkan dengan target efisiensi kondisi kerja. Baru membahas bagaimana mengendalikan. Jadi di poin selanjutnya baru kita akan bahas tentang bagaimana pengendalian. Ada pengendalian gas dan ada pengendalian partikulat yang tidak akan berjalan dengan baik kalau sistemnya tidak dilengkapi dengan sistem keselamatan kerja dan lingkungan yang baik pula. Nah, kita bahas teknologi untuk pengendalian partikulat dan gas buang. Nah, terkait dengan teknologi ini juga sebenarnya ya mungkin sudah banyak dibahas di dalam mata kuliah pencemaran udara mungkin ya. Ada proses yang hubungannya dengan partikulat, bagaimana memisahkan partikulat tadi sehingga dia tidak terbuang begitu saja, tapi diambil, dipisahkan dari buangan yang dihasilkan. Nah, proses pemisahannya yang pertama proses gravitasi. Gravitasi pastinya ya pemisahan dengan gaya berat partikulat itu sendiri. Artinya dia sangat mungkin untuk partikulat dengan ukuran yang lebih besar. Nah, seiring perkembangannya teknologi terus berkembang, tidak hanya proses gravitasi lagi, tapi juga berkembang misalnya ada proses sentrifugal. Ya. Sentrifugal sebenarnya mengatasi berbagai macam kekurangan dari proses gravitasi tadi sehingga partikulat dapat terpisah dari stream aliran gas buang. Kemudian penambahan gaya sentrifugal ini mampu menyisihkan partikulat hingga ukuran 5 mikron, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah proses elektrostatik. Nah, begitu ada mendengar elektrostatik ya, pasti ada hubungannya sama listrik ini. Dia betul sekali. Partikulat diberi muatan pada bagian permukaannya sehingga mudah untuk ditangkap dengan pengumpul yang bermuatan berlawanan. Ya, diberi muatan negatif, kemudian diikat dengan pengumpul yang bermuatan positif sehingga terjadi pengikatan. Kemudian yang berikutnya adalah proses impaksi. Impaksi ini proses penyisihan. Pada proses ini adalah melalui penumbukan partikel dengan bidang material tertentu yang tegak lurus dengan garis edar buangnya. Tadi bisa dilihat ya, tegak lurus dengan proses garis edar gas buang. Kemudian ada istilah yang lain, proses intersepsi, proses difusi. Mudah-mudahan bisa pelan-pelan dibaca kembali materi PDF-nya nanti ya. Nah, kemudian untuk alat-alatnya sendiri pun sebenarnya kalau tadi di slide sebelumnya kita bahas tentang proses-prosesnya. Nah, proses-proses tersebut itu bisa diaplikasikan dalam berbagai macam alat. Ada cyclone, ada spray tower, ada package tower, ada cyclone scrubber, venturi, wet scrubber, bag filter, dan elektro EP ini saya lupa, nanti ada singkatannya ya. Nah, ternyata di kelebihannya masing-masing sangat tergantung apa yang akan kita pisahkan. Mirip seperti kalau teman-teman masih ingat grafik filtrasi, di sana ada membran, ada nanofiltrasi, mikrofiltrasi, kemudian ada reverse osmosis. Nah, mirip-mirip seperti itu. Jadi tergantung dari
ukuran partikel yang akan dipisahkan. Walaupun nanti ada pertimbangan yang lain ya, ada kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ini misalnya adalah gravity settling chamber. Jadi prinsipnya adalah aliran gas buang mengandung partikel dialirkan melalui satu lubang chamber dengan kecepatan rendah, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi partikulat untuk mengendap secara gravitasi pada bagian pengumpul. Jadi ingat, gravity settling chamber memang dipakai untuk partikulat dengan ukuran yang lebih kecil. Dari mana kita tahu ukuran partikulat tersebut? Perlu diukur ya. Kita perlu datang ke laboratorium untuk mengetahui bagaimana karakteristik gas buang yang kita miliki. Jadi tidak sembarangan dikasih berapa. Jadi ada karakteristiknya dulu, kemudian ada kuantitas yang dihasilkan. Cyclone ini modelnya adalah dari inletnya dia berputar ya, berputar, kemudian harapannya dengan berputar tadi gasnya dapat keluar ke atas dan dasnya dapat turun ke bawah. Tentunya balik lagi, ada kelebihan dan kekurangan. Harapannya dalam pertanyaan misalnya mau nanya, tidak lagi tanya apa yang lebih bagus, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Sudah ada di sini ya. Nanti pelan-pelan tinggal dibaca prinsip kerjanya. Nah, ini EP tadi ya. EP yang saya bilang elektrostatik presipitator. Jadi menggunakan muatan listrik untuk menjerap semua tadi partikulat-partikulat yang ada. Kemudian ada fabric filter, kemudian wet scrubber, jenisnya bisa macam-macam ya. Dan aplikasinya di dalam mekanisme pengendalian partikulat di fasilitas waste to energy. Namun balik lagi, partikulat itu tidak bisa kita hilangkan, hanya merubah fasenya saja. Fasenya sebelumnya adalah padatan yang mungkin akan terbawa ke udara, tapi ini dibuat jadi lebih berat, sehingga dia bisa turun ke bawah dan mengalir ke sistem pengolahan air limbahnya. Jadi mengubah fase yang tadinya gas menjadi fase cair, kira-kira begitu ya. Nah, terkait dengan pengendalian gas, kalau tadi partikulat ada 6 prosesnya, di gas ada 4. Ada proses adsorpsi, kemudian ada proses absorpsi, ada proses kondensasi, dan ada proses combustion. Jadi 4 bagian ini untuk mengendalikan gas dan memiliki berbagai macam juga alat-alat yang bisa dipakai untuk proses pengendalian gas tadi. Nah, pengendalian gas ini tentunya menjadi menarik ya, apakah kita sudah siap 100% untuk menerapkan konsep waste to energy. Nah, walaupun memang ada metode untuk memilih bagaimana teknologi pengendaliannya, memang tidak bisa berdiri sendiri, banyak faktor yang perlu kita pahami, misalnya efisiensi, kebutuhan energi, kemudian ada pembiayaan. Jadi pembiayaan biasanya memang letaknya di ujung, tapi dia yang paling menentukan. Nah, prosedurnya bisa menggunakan parameter ini. Misalnya parameter gas yang diproses, suhunya gimana, tekanan, volume alir, kerapatan, komposisi, volume, kandungan air, dan seterusnya. Ini adalah karakteristik. Kemudian parameter debu, ini juga dicek ya, konsentrasi, distribusi, diameter partikel, densitas, komposisi, sifat gesek, dan seterusnya, sehingga punya pertimbangan proses dan peralatan. Parameter eksternalnya adalah nilai dan target konsentrasi emisi, level batas emisi, ini ada parameter eksternal. Kemudian karakteristik alat, kemudian peralatan dan instrumen, barulah kemudian kebutuhan dari desainnya. Jadi menjadi sebuah alur pemilihan peralatan atau teknologi pengendalian emisi. Nah, baik, terkait dengan bagian yang ketiga, yaitu pengelolaan residu. Residu yang kita maksud dalam
materi kali ini adalah residu padatan. Misal ya, ada proses kita sudah bahas pirolisis dan insinerasi. Jadi di pirolisis menghasilkan syngas, char, kemudian bioil. Nah, kemudian char ini diuji sebagai sebisa mungkin dengan uji laboratorium limbah B3 sehingga bisa didapatkan hasil yang mengacu kepada permen PP 101 yang baru, bahwa dia tidak termasuk non B3. Tapi bagaimana kalau jenis ini adalah limbah B3? Berarti dia sudah mengikuti PP 101 tahun 2014. Mulai dari kegiatan pewadahan, pengemasan, simbol, penyimpanan, kemudian dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, begitu juga dengan insinerator ya. Insinerator juga sama. Baik itu menghasilkan residu, yaitu residu yang kita diambil di sini contohnya adalah residu cair ya, air lindi. Nah, jenis residunya ada abu dasar yang letaknya di bagian dasar, ada grade shifting merupakan material berukuran kecil yang jatuh dari grade insinerator dan terkumpul di dasar ruang bakar. Jadi letaknya hampir mirip ya. Kemudian abu boiler terdiri dari partikulat berukuran besar. Kemudian ada abu terbang, kemudian ada residu dari alat-alat pengendalian udara. Nah, ini adalah gambaran berbagai macam lokasi dalam dihasilkannya suatu residu tadi ya. Nah, kuantitasnya sendiri sebenarnya dapat dihitung dengan menggunakan konsep ini. Jadi kalau ada 1000 ton MSW yang masuk, ya municipal solid waste yang masuk, 150 sampai 200 ton akan menjadi abu tadi. Ini tadi bottom S ya, bottom S. Kemudian di boiler nanti juga akan menghasilkan, di filter juga menghasilkan, di EPC juga menghasilkan, kemudian yang dibuang menjadi lebih rendah. Jadi perlu dilihat bahwa berapa banyak kuantitas yang dihasilkan. Ini adalah materi tambahan tentang berbagai macam karakteristik abu dan abu terbang dari insinerator. Kita bisa lihat abu dasar, kita masih punya PR bagaimana kadar air dapat diturunkan. Agar apa? Agar nilai kalor dapat naik. Kira-kira begitu ya. Ini berbagai macam karakteristiknya. Ini adalah berbagai macam kandungan logam berat yang ditemukan pada abu terbang dan abu dasar. Karena yang dibakarnya sangat bercampur, harapannya harus dilakukan proses pengolahan gas buang dan partikulat yang dihasilkan. Nah, mudah-mudahan sampai pada pertemuan kali ini dapat menambah wawasan dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk absensi hari ini, saya ingin teman-teman menulis sedikit tentang gambaran setelah mengikuti kegiatan perkuliahan ini seperti apa sih, agar saya bisa mendapatkan gambaran dari keseluruhan mahasiswa, begitu ya. Sampai ketemu di mata kuliah yang lain. Saya berharap mata kuliah ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada postingan berikutnya, saya akan bahas tentang mekanisme ujian akhir. Namun, saya tetap mengingatkan bahwa pengumpulan tugas, jika teman-teman menggunakan tugas UTS-nya untuk mengerjakan berita lapangan ya, atau opini koran, ya. Nah, harapannya bisa dimasukkan di dalam Google Classroom yang sudah disediakan. Nah, mudah-mudahan bisa memberi manfaat positif bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.